seperti itu, dan dengan cadangan sebesar itu, apakah memang kita sekarang harus melakukan berbagai kebijakan untuk mempercepat eksplorasi itu? Untuk membangun industri hulu migas ke depan, ini tidak cukup hanya dari kebijakan Menteri SDM. Nah, kenapa? Karena lokasi-lokasi migas itu sebagian di hutan, artinya perlu support kebijakan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagian di offshore, baik yang dekat pantai maupun yang jauh dari pantai, artinya perlu support dengan kebijakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian juga operasi di lapangan migas itu perlu menggunakan tanah yang tadinya bukan milik migas, berarti perlu pengalian tanah, perlu pembebasan tanah, berarti perlu support dari Menteri Agraria dan Pertanahan. Contohnya 3 itu, artinya hanya dengan kewenangan Menteri SDM tidak cukup, harus dibantu dengan kementerian yang lain. Saya kira betul. Jadi salah satu yang dilihat sebagai disinsentif untuk hulu migas dari kacamata investor itu adalah soal perizinan di kehutanan. Nah, kalau support dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bisa terintegrasi, tentu faktor disinsentif hilang satu. Terus dari kelautan bisa dihilangin satu. Dari pengadaan lahan, pembebasan tanah bisa hilang satu. Apalagi dari perpajakan. Jadi kalau support dari Menteri Keuangan ini bisa muncul untuk industri hulu migas, tentu disinsentif dari sisi fiskal, dari sisi keuangan akan bisa dihilangkan. Jadi tujuan insentif itu adalah bagaimana ararnya sesuai yang mereka harapkan. Nah, di dalam formulasinya itu kita dan mereka diskusi supaya ARR bisa sesuai yang ditargetkan, apa nih yang harus diubah. Bisa split, bisa juga urusan pajak, bisa juga urusan yang lain. Kalau split dan pajak itu nanti urusannya nyambung ke penerimaan negara dari migas. Nah, ini harus diskusi dengan Menteri Keuangan, dengan Dirjen Pajak. Nah, kalau kebijakan Menteri Keuangan itu terintegrasi, maka akan lebih mudah. Jadi paket ekonomi bisa saja diberikan, tapi sebaiknya selektif. Artinya gini, ketentuan paketnya bisa dibuat berlaku umum, tapi implementasinya selektif. Karena masing-masing lapangan ini beda-beda. Ada satu lapangan yang cukup menarik, karena kalau dari sisi investor IRR-nya sudah cukup tinggi. Tapi ada juga lapangan yang katakan offshore, deep water. Nah, ini nggak menarik, karena kalau masuk ke situ terus IRR-nya tidak tinggi. Nah, ini yang kemudian harus dilihat satu persatu. Satu persatu, terus kalau dikatakan apakah sekarang waktunya diberikan insentif, saya melihatnya begini, apa dulu tujuannya nih? Kalau kita bertujuan meningkatkan penerimaan negara, fungsi utamanya untuk meningkatkan penerimaan negara, ya ini bisa sekarang, bisa nanti, tergantung butuhnya. Tapi kalau butuhnya selain untuk meningkatkan penerimaan negara adalah terutama lebih diarahkan untuk meningkatkan atau memberikan multiplier effect atau dampak
pertumbuhan ekonomi ke daerah maupun regional. Nah ini harus sekarang, tapi tidak untuk seluruh daerah. Dilihat dulu lapangannya di mana, kemudian kira-kira multiplier efek ke regional dan daerah yang diperlukan mana. Nah itu, ada yang perlu sekarang, ada yang bisa nanti. Pada umumnya begini, risetnya proven, tapi tersebar, terpecah-pecah jadi cadangan yang kecil-kecil. Sebagian malah tempatnya sangat remote. Jadi kalau mau dimonetisasi tidak ekonomis. Jadi hampir semuanya seperti itu. Betul, paket insentif terutama yang untuk eksplorasi. Eh, ada paket mengurangi disinsentif, ada paket memberikan insentif. Itu mesti diberikan sekarang.